Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Maulidi SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang kami hormati teman-teman kelas akuntansi 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Vina Irasastika dan rekan-rekan saya yaitu Mbak Siti Nur Hasanah, Mas Alvando Ramandapako, Mbak Alvina Putri Cahyani, Mbak Susianti, dan yang terakhir Mbak Vina Ristiani. Kami akan mempresentasikan materi diskusi kita pada hari ini, yaitu konsep dasar teknologi informasi, di mana terdapat 3 subbab materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep dasar informasi, kemudian yang kedua konsep dasar teknologi, dan yang ketiga perkembangan teknologi informasi. Baik, yang pertama konsep dasar informasi. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang akan menggunakan data tersebut. Kemudian kualitas informasi. Kualitas informasi bergantung pada 4 hal. Yang pertama akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan. Yang kedua tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya atau belum usang. Yang ketiga relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Kemudian yang keempat ekonomis. Informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Kemudian untuk mengumpulkan data atau informasi, kita dapat melakukan dengan beberapa metode. Yang pertama wawancara, kemudian yang kedua dengan data, kemudian yang ketiga dengan melakukan observasi, dan yang keempat mengadakan kuesioner. Wawancara. Wawancara merupakan pertukaran informasi antara pewawancara dan dengan yang diwawancarai. Data. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, maupun transaksi. Kemudian yang ketiga observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap suatu unsur. Kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang akan digunakan periset untuk memperoleh data. Oke, selanjutnya itu ada siklus informasi. Data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data. Itulah yang dinamakan siklus informasi. Kemudian, kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi itu seperti kegiatan bisnis yang semakin kompleks, kemampuan komputer yang semakin meningkat, output komputer berupa informasi dapat digunakan oleh manajer. Selanjutnya, itu ada kesalahan informasi. Kesalahan informasi itu bisa terjadi karena metode pengumpulan data yang tidak tepat, pencatatan data yang salah, kesalahan prosedur pengolahan, hilang atau hanya terolah sebagian, dan yang terakhir, dokumen induk yang salah. Dan yang terakhir itu ada cara untuk mengatasi kesalahan informasi. Cara untuk mengatasinya itu seperti 1. Mengkontrol sistem untuk menemukan kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, menambahkan batas ketelitian data, dan instruksi dari pemakaian yang terprogram secara baik. Kemudian konsep dasar teknologi, pengertian teknologi, seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah informasi dan melakukan tugas-tugas. Sejarah teknologi informasi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa, maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Peranan teknologi informasi. Dalam dunia perbankan, sistem online yang memudahkan nasabah. Dalam dunia pendidikan, menghadirkan fitur-fitur baru, salah satunya e-learning. Dalam dunia perusahaan, efisiensi dan waktu serta biaya.
dalam dunia bisnis, perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Oke, peranan teknologi informasi selanjutnya yaitu di dunia permedisan, yakni mengelola rekaman medis pasien secara elektronis. Selanjutnya, kepolisian, yakni untuk memudahkan berbagai aktivitas, contohnya dalam pembuatan SIM. Di kantor pemerintahan, untuk peningkatan pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi. Definisi teknologi informasi itu sendiri merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sejarah perkembangan teknologi informasi, yakni setelah ditemukannya teknologi, manusia berusaha mengembangkan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dari abad ke-19 menuju abad ke-20. Contohnya, mesin tik digantikan dengan komputer untuk pembuatan suatu dokumen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi begitu pesat sehingga diterapkan cara-cara baru yang lebih efisien. Teknologi informasi banyak berperan dalam pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dari pendidikan tatap muka konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Bishop G. tahun 1985 meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan lebih fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh semua orang yang memerlukan, tanpa memandang faktor jenis, usia, dan pengalaman pendidikan sebelumnya. Sedangkan Mason R. tahun 1994 berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi. Tony Bates tahun 1995 menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan serta latihan dan mempunyai arti penting bagi kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan ramalan dan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, dan serta terkait pada produktivitas kerja. Selanjutnya, saya Vina Ristiani akan menjelaskan tentang dampak perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada dampak positif perkembangan teknologi informasi. Dapat menjangkau lebih jauh dengan adanya internet, kita dapat menjangkau lebih jauh di semua belahan dunia. Contohnya saja jika kita berjualan, tentunya kita dapat menjangkau seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara untuk memperjualbelikan produk yang kita tawarkan. World Maps-nya terdiri dari USA, Europe, dan juga Indonesia. Yang kedua ada dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Jadikan malas adalah salah satu dampak yang paling besar dalam dunia pendidikan. Jadikan belajar malas untuk mengerjakan tugas karena adanya internet. Belajar akan dimanjakan dengan komputer dan pelajar akan lebih senang di depan komputer daripada mengerjakan tugas mereka. Kemudahan belajar dapat diakses melalui mobile apps dan laptop project serta desktop project. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ada dari penjelasan yang kami sampaikan kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui grup yang sudah tersedia. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.